Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Storytellers, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Dalam keadaan baik dan sehat, itu sudah pasti ya. Seperti biasa, kita sudah sampai di penghujung bulan September. Gak kerasa banget, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan lagi. Gimana target-target yang sudah Anda create di awal tahun 2024? Apakah memang hampir 80% atau sudah 90% terrealisasikan? Dan mungkin juga belum. Walaupun belum, sepertinya ini masih menjadi sebuah PR karena terkait dengan pencapaian yang tertunda pastinya. Nah, malam hari ini kita tidak bicara masalah pencapaian, tapi relate juga dengan sebuah pencapaian, karena biar gimana pun juga, yang namanya budaya dari suatu perusahaan itu adalah hal yang bisa mempengaruhi banyak hal. Dari mulai produktivitas, kreativitas, hingga tingkat pertumbuhan dari sebuah bisnis. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail tentang culture is the one thing. Tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, sales warrior trainer, leadership coach, and organizational culture consultant, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl, dan seperti biasa walau sudah malam kita menyapa dengan pagi. Baik, terima kasih Pak Eloy. Sudah ada waktunya malam hari ini kita bicara masalah budaya. Tim atau perusahaan adalah prioritas utama. Ini waktu tersisa hanya 5 menit Pak Eloy. Coba boleh nggak kita dikasih tahu sendiri sedikit klarifikasi dong tentang makna dari culture is the one thing ini Pak Eloy, apakah punya makna yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, sehubungan dengan sebuah pencapaian atau resolusi di awal tahun, atau ada sudut pandang yang lain Pak Eloy? Silakan. Oh yes, sangat berhubungan dengan pencapaian Mas Daryl. Tetapi kita tidak fokus pada apakah tercapai atau tidak tercapai di akhir bulan September ini, bahkan nanti di akhir tahun, itu penting, tetapi justru kita mau lihat sistem yang ada di perusahaan itu, budaya yang ada di perusahaan itu, kebiasaan yang ada di masing-masing orang dalam sebuah tim. Apakah itu kemudian sudah cocok, sudah baik untuk mencapai target yang diinginkan? Kalau targetnya tercapai, bisa jadi itu hoki. Gitu. Ya, tapi kalau tercapai lagi dan lagi, itu berarti sistemnya benar. Itu berarti budayanya benar. Oke. Nah, jadi kita membahas tema itu malam ini, smart listeners dan sahabat TNL. Culture is the one thing. Bahwa budaya tim, budaya perusahaan, itu harusnya memang menjadi prioritas utama. Dan Mas Daryl, saya biasanya menyampaikan di berbagai seminar, berbagai workshop, berbagai training, bahwa if you care enough about your personal success and happiness, kalau smart listeners itu cukup peduli dengan kesuksesan dan kebahagiaan personal Anda, maka sudah pasti budaya tim atau budaya perusahaan menjadi prioritas utama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bukan hanya mengenai personal, kita akan bahas 4 yang lain, bahkan totalnya bisa menjadi 8, if you care enough. Kalau Anda cukup peduli aja pada salah satu di antara 8 itu, cukup peduli aja, then I guarantee you, culture is your one thing. Karena begini ya Mas Daryl, izin nih. Coba ya smart listeners bayangkan, kalau seorang ahli mendefinisikan budaya itu sebagai collective mindset. Okay? Artinya pola pikir atau sikap kolektif dari orang-orang yang ada di dalam sebuah tim, di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang mana pola pikir itu kan kemudian menjadi perilaku, menjadi kebiasaan masing-masing individu. Dan dengan demikian, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan pada saat tidak seorang pun melihat. That's the culture. Yeah. That's the culture. Dan most of the time, Mas Daryl, umumnya
Ya, kita bekerja kan tidak dipelototin terus sama atasan. Mungkin ada CCTV, tapi siapa juga sih yang ngelihatin kita setiap detik? Justru karena itulah, apakah kita menggunakan setiap waktu yang ada itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh customer, diharapkan oleh perusahaan atau tidak? It's all about culture. Jadi makanya tadi saya bilang, termasuk if you care enough about your organizational success and harmony. Kalau semua listeners yang mendengarkan ini, entah sebagai pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan atau staff yang baru bergabung hari ini, kalau Anda cukup peduli aja dengan kesuksesan dan harmonisasi di dalam tim dan perusahaan Anda, I guarantee you, pembahasan malam ini akan membawa Anda betul-betul memutuskan culture is the one thing. Gitu Mas Dario. Oke, baik. Ciamik banget ya closing sesi pertamanya ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita bicara masalah culture, apakah memang hanya culture saja yang harus menjadi sebuah atensi kita ketika berada dalam suatu perusahaan? Terus gimana dong strategi-strategi yang mungkin tiap minggu kita rearrange, setiap bulan kita meeting untuk ketemuan bahas masalah strategi. Nanti kita bahas hal itu ya di sesi berikutnya. Ini biar tidak salah persepsi nih. Jangan-jangan culture-nya aja yang perlu diperhatikan. Strategi mah gampang lah. Yang penting culture-nya oke. Enggak juga. Nanti kita coba singgung lebih detail di sesi berikutnya. Oke, buat Anda seperti itu yang ingin bergabung, kami buka line komunikasi seperti biasa di WhatsApp 0812 11 12 959. Dan seperti biasa pula kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang menyaksikan, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Mau berkomentar juga boleh, kolom live chatnya sudah kami buka. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi, 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluhu. Kita lagi bahas masalah culture is the one thing ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi, satu hal utama itu adalah prioritas dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Walaupun tadi ada sebuah pertanyaan yang apakah cuman one thing yang dapat dilakukan, sehingga dengan melakukannya segala hal lain itu akan jadi lebih mudah atau tidak diperlukan. Dan bagaimana dengan perusahaan dan strategi-strateginya? Yuk kita bahas langsung bersama dengan Pak Eloy. Silakan Pak Eloy. Ini pertanyaan kontra ya. Kan kebanyakan kalau orang mendengarkan nggak sepenuhnya kontekstual bahasan, oh ya udah, cuman gara-gara culture aja, semuanya yang lain nggak usah dipikirin, strategi ntar aja. Kan ada juga yang seperti itu, Pak Eloy. Perlu kita luruskan dulu nih, Pak Eloy, agar tidak ada salah pemahaman tentang hal ini, Pak Eloy. Silakan. Ya, benar. Ya, jadi semua listeners, sahabat TML, saya memilih istilah the one thing itu sebenarnya terinspirasi dari sebuah buku yang dituliskan oleh Gary Keller dan Jay Papasan. Bukan pepesan ya. Ini memang namanya Jay Papasan.
Mereka menuliskan buku yang sangat terkenal dan buku itu sudah diterjemahkan oleh Gramedia, GPU, ada di toko buku Gramedia. Udah cukup lama, mungkin bukunya sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu, tetapi salah satu buku yang mempengaruhi hidup saya. Judulnya adalah yaitu The One Thing. Dan di dalam buku itu mereka berbicara mengenai apa satu hal yang dilakukan oleh seseorang. What is your one thing yang ketika Anda melakukan sesuatu itu, dalam hal ini budaya, itu membuat pekerjaan dan kegiatan lain di dalam perusahaan, di dalam tim itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih sederhana, bahkan tidak perlu lagi dikerjakan gara-gara one thing itu sudah dilakukan. Contoh, kalau our one thing adalah olahraga misalnya, ya kan ya, maka bisa jadi apa yang selama ini minuman, obat-obatan, suplemen yang kita konsumsi setiap hari udah nggak perlu lagi gara-gara apa? Gara-gara olahraganya baik gitu loh. Nah, jadi demikian juga dengan culture. Kalau tadi Mas Daril bertanya, apakah itu berarti strategi tidak penting? Nah, ini menjadi menarik karena memang mbahnya bisnis, manajemen, leadership, dan culture, namanya adalah Pak Peter Drucker, pernah mengatakan kalimat yang indah dan berhubungan dengan ini. Yaitu apa? Bahwa culture eats strategy for breakfast. Artinya, strategi itu bisa dimakan habis oleh apa? Oleh culture. Contoh, strateginya adalah let's say service excellence. Kita mau memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, kepada konsumen kita. Atau bicara mengenai innovation, inovasi, dan banyak kan perusahaan sekarang berbicara mengenai inovasi atau digital, whatever you name it, ya kan? Tetapi semua strategi ini itu menjadi tidak bunyi, tidak akan berhasil kalau tidak dieksekusi dengan baik. Nah, urusan eksekusi itu urusan apa? Itu urusan budaya. Kalau memang pola pikir orang-orang dalam tim dan perusahaan itu justru silo misalnya, berpikir dan bekerja hanya divisi departemen saya saja. Ya mana mungkin Mas Daril customer service excellence bisa dibangun, karena customer service excellence itu adalah mata rantai dari divisi yang satu kepada divisi yang lain yang tidak boleh putus. Nah, karena itu culture is the key, termasuk apapun atau strategi Anda hanya mungkin bisa dieksekusi kalau culture-nya baik. Demikian Mas Daryl. Sebentar, saya perlu klarifikasi ini nih. Pak Elwe pernah menyampaikan dan dikutip dari bukunya Peter Drucker ya kalau nggak salah. Budaya itu apa ya? Melahap habis strategi perusahaan. Ini maksudnya apa ya? Saya keingetan tentang hal itu Pak Elwe. Ya, itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang antara budaya dan strategi itu seringkali ya dijadikan dua hal yang berbeda oleh para pemilik atau pemimpin perusahaan. Dan banyakan tuh lebih konsentrasi pada strateginya. Kalau kita mengatakan begini, strategi is the one thing. Oh, banyak yang mengatakan, of course, memang iya, strategi is the one thing. Harus ada strategi dong. Kita sudah tentukan, kita mau mendapatkan misalnya hasil penjualan di akhir tahun 2024 1 triliun, contoh saja. Lalu bagaimana cara meraihnya? Maka di lay down strateginya, ya kan? Taktiknya dan segala macam. Nah, Peter Drucker mengatakan, hey, jangan salah. Strategi bisa dibuat bahkan oleh, kan ada lembaga-lembaga konsultasi yang ternama di dunia dan dibayar mahal sekali itu bisa mereka buat, tetapi ujung-ujungnya kan harus dieksekusi. Betul. Karena strategi tanpa eksekusi nggak ada hasilnya. Eksekusi tanpa strategi itu juga bakal rusak. Jadi strategi yang terbaik sekalipun harus dieksekusi. Eksekusi itu jalan atau tidak hubungannya dengan budaya. Makanya Drucker mengatakan budaya melahap habis strategi. Beliau mengatakan begini, strategi dibuat kalau budayanya nggak siap, percuma, nggak akan ada artinya. Dan mohon maaf, itu terjadi di berbagai macam perusahaan di Indonesia ini, di Asia dan dunia, yang bahkan bisa mengundang
para konsultan ternama dari konsultan-konsultan ternama itu, dan itu, waduh, hitungannya itu puluhan miliar, Mas Daryl. Dan Peter mengatakan, you are wasting money. Kamu menghabiskan uang karena strategi itu nggak pernah tereksekusi kok pada akhirnya. Loh, kenapa tidak tereksekusi? Budayanya nggak mendukung. Nah, nanti budaya itu ada hubungannya dengan leadership. Itulah sebab kita pernah membahas buku yang sebelumnya, Leadership Habits and Culture Transformation. Yang namanya budaya yang hebat, itu ternyata dimulai dari kebiasaan pemimpin yang hebat. Demikian, Mas Daryl. Oke, berarti bisa dikatakan ya, budaya itu mampu melahap sebuah hal yang namanya strategi. Nah, pertanyaan besarnya nih, kalau sudah dijelaskan oleh Pak Eloy, based on bukunya Peter Drucker, apakah mungkin Pak Eloy, kalau budaya belum menjadi one thing kita, itu semuanya bisa berjalan, Pak Eloy? Oh, berjalan saja, tetapi hanya tinggal menunggu waktu. Gini ya, budaya itu ketika semua berjalan baik-baik saja, Oke. maka para pemilik dan pemimpin perusahaan, apalagi middle manager, manajemen, dan staff, itu tidak terlalu mempedulikan mengenai budaya, Mas. Kenapa? Uangnya ada, Ya. customer masih datang beli kan, orderan masih jalan, gaji masih jalan, tapi ketika mulai terjadi krisis, mulai batuk-batuk nih, persaingan semakin menggila nih. Loh, kok tiba-tiba customer kita kok berkurang ya? Lalu kemudian kue pasar itu mulai digerogotin oleh, wow, kita nggak tahu loh, ternyata ada pesaing-pesaing baru yang selama ini mereka kerjanya di garasi mobil loh. Kenapa? Karena semua lewat online. Nah, di level seperti ini mulai orang menanyakan mengenai budaya. Atau kenapa turnover-nya tinggi ya? Kenapa orang-orang sekarang nggak ada yang loyal ya? Ya kan? Jadi budaya negatif itu berdampak luar biasa bagi sebuah perusahaan. Pelayanan pelanggan yang buruk, turnover, karyawan yang tinggi di atas rata-rata industri, karyawan yang berkinerja buruk membebani perusahaan kan. Tergantung ya, kalau karyawannya ribuan apalagi. Jadi Mas Dari, itu sama seperti kesehatan kita. Oke. Kalau kita wah masih bisa kerja, ya kan, masih aktif, nggak batuk-batuk, kita nggak merasa sakit. Tapi kalau udah mulai, aduh kayaknya badan mulai nggak enak ya, dan ini sudah terjadi, kok hampir setiap bulan saya merasa kok nafas jadi kurang enak ya, mulai mempertanyakan tentang apa? Kebiasaan kita, kebiasaan makannya, kebiasaan olahraganya, dan seterusnya. Jadi sama seperti kesehatan bagi tubuh manusia, jarang dipikirkan ketika semua berjalan baik-baik saja. Tapi ketika dia sakit, mulai mempertanyakan dan mengobservasi bagaimana pola hidup kebiasaan kita yang seringkali sudah terlambat. Nah, itulah sebab kenapa saya terobsesi dengan leadership, terobsesi dengan culture, dan itulah yang malam ini kita mau sampaikan kepada seluruh pendengar di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Come on, harus ini. Culture is our one thing. Demikian Mas Daryl. Baik. Ini tanggung, saya mau lanjutkan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu daripada ntar di ujung nyapanya malah waktunya nggak cukup, malah jadi nggak enak ya. Dari akun Arif Hidayat, selalu semangat Coach Eloy. Tugas leader hebat adalah memberdayakan dan menyejahterakan anggota timnya. Oke, komentar Pak Eloy. Wah, kalau Pak Arif Hidayat kan ini senior kita. Ini adalah presiden dari salah satu komunitas ya yang luar biasa. Berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih Pak Presiden sudah bergabung, dan yes of course kita setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa tugas dari seorang pemimpin adalah memberdayakan anggota timnya. Dan itu kan pola pikir, mindset. Pertanyaannya adalah, apakah pola pikir seperti ini itu sudah menyebar luas di seluruh organisasi, atau ternyata hanya ada di 1, 2, 3 orang? Nah, budaya itu bicara mengenai collective mindset, pola pikir kolektif. Semakin banyak orang, para leader yang memiliki pemahaman dan betul-betul menghidupinya, maka disitulah budaya kemudian terjadi. Dan tadi impian kita, kesejahteraan bersama bisa terjadi. Otherwise,
yaitu menjadi, mohon maaf Pak Arif, itu menjadi sesuatu kerinduan, keinginan, niat baik, tapi ternyata nggak pernah jadi realita. Oke, baik. Sementara itu di WhatsApp, Pak Arif juga berkomentar, tugas leader hebat adalah menciptakan budaya kerja yang harmonis dengan cara memberdayakan dan mensejahterakan anggota tim. Setuju nggak kira-kira Coach Eloi? Pasti. Tadi saya sudah sampaikan, beliau adalah senior kita bersama dan terima kasih sudah kembali bergabung. Dulu kalau pagi hari kita manggung atau on air nih, Mas Daryl, Pak Aris selalu hadir. Tapi setelah kita berpindah ke jam 8, beliau jarang hadir. Mungkin banyak tugas juga, tapi alhamdulillah malam ini sudah bisa bersama dengan kita. Terima kasih Pak Presiden. Oke, baiklah. Kita break sebentar ya. Nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi. Kenapa kok culture is my one thing? Karena apa? Nanti di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloi Zalhu. Kami segera kembali. The Spirit of Sales Warrior. Customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloi Zalhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price. Terima kasih Anda masih bersama kami sesi ketiga bersama dengan Pak Eloi Zalhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Consultant. Kita masih fokus ke culture is the one thing ya, atau budaya tim atau perusahaan adalah sebuah prioritas yang utama. Nah, di sesi ketiga ini kita akan coba fokus lebih detail tentang membahas tentang hal yang berhubungan dengan one thing, yaitu kenapa kok culture ini is my one thing. Bisa lebih kita detailkan Pak Eloi sesi ketiga ini. Waktunya cukup panjang. Thank you. Saya akan menyampaikannya dengan beberapa kalimat dimulai dengan jika Anda cukup peduli. If you care enough. Okay? Now, smart listeners dan sahabat TML. Jika Anda cukup peduli dengan kesuksesan dan kebahagiaan pribadi Anda, then culture is your one thing. Dua, jika Anda cukup peduli dengan kesuksesan dan kebahagiaan keluarga Anda, and of course you do, don't you? Tentu kan, pasti peduli dengan kesuksesan dan kebahagiaan keluarga. If you do, kalau iya, maka harusnya budaya, tim dan perusahaan juga is your one thing. Berikutnya, jika Anda cukup peduli dengan kesuksesan dan kebahagiaan tim kerja, orang-orang yang ada di perusahaan yang ada dalam tim Anda, seperti yang disampaikan oleh pendengar kita tadi, yaitu memberikan kesejahteraan untuk anggota tim dan seluruh karyawan, para pimpinan. Of course, then culture should be your one thing. Dan jika Anda cukup peduli terhadap pertumbuhan dan keharmonisan perusahaan atau lembaga, kementerian, dimanapun Anda berada, bekerja, then culture is also your one thing. Itu yang kita bicarakan 4 hal ini, Mas Daryl, kalau di dalam dunia kerja. Tetapi, bagi orang-orang yang bahkan sudah lebih lagi, udah negarawan, mikirnya negara, maka saya pun bertanya, if you care enough tentang pertumbuhan dan keharmonisan bangsa kita tercinta ini Indonesia, then culture juga harus yang menjadi prioritas utama Anda. Bahkan kalau ada orang-orang lagi bukan hanya pikir bangsa, mikirnya dunia Om, maka saya akan mengatakan, jikalau Anda cukup peduli terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keharmonisan dunia ini, then culture is also your one thing. Dan bahkan nih, kalau udah berbicara mengenai afterlife, kehidupan akhirat, bicara mengenai surga, if you care enough about
your afterlife, kehidupan setelah kematian, then culture is also your one thing. Tentu saya mesti mempertanggungjawabkan kenapa saya berani untuk mengatakan terhadap 8 hal tadi, satu saja Anda katakan, yes, aku cukup peduli, saya akan mengatakan, sudah seharusnya budaya tim, budaya perusahaan menjadi prioritas utama Anda. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Saya ke kanal YouTube dulu ya. Ini sudah ada Pak Rudi Irwansyah dari Medan. Culture isn't just one thing. It's everything. Culture drive expectation and belief. Expectation and belief drive behaviors. Behaviors drive habits. Habits create the future. Thank you. Wow, bijak sekali. Ya. Ada Pak Eloy? Ya, Pak Rudi Irwansyah ini kan CTM kita, Certified Theocentric Motivator. Terima kasih sahabat sudah bergabung. Dan mungkin tadi Pak Rudi tidak mengikuti di sesi pertama ketika saya menjelaskan makna dari one thing. Jadi Pak Rudi menyampaikan everything, secara sengaja saya menggunakan istilah one thing. Yang tadi saya sampaikan one thing itu artinya adalah prioritas utama. Namanya prioritas utama lebih penting daripada yang lain. Dan tadi saya baru sampaikan apa artinya itu. Ya tadi, if you care enough, mulai daripada personal, sampai kepada organisasi, sampai kepada dunia, sampai kepada bahkan kehidupan akhirat, then culture is your one thing. Satu-satunya, why? Maaf, prioritas utama, ketika Anda memberikan yang terbaik di dalam membangun budaya yang baik itu, maka yang lain itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan atau bahkan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Pak Rudi tadi saya memberikan contoh, bagi seseorang yang mengatakan health is my one thing, kesehatan adalah yang utama dalam hidup saya, lalu kemudian dia mulai berolahraga, maka dia sudah tidak perlu lagi makan suplemen yang selama ini dikonsumsi setiap hari. Why? Karena dia sudah melakukan apa yang paling utama, yaitu apa itu? Tadi olahraga secara rutin. Demikian, Mas Daryl. Baik. Ini waktunya masih cukup, tapi saya butuh klarifikasi Pak Eloy. Kalau memang culture is my one thing ya, gimana Pak Eloy bisa merelatekan statement itu dengan sebuah perusahaan yang sudah didirikan dan juga dijalankan? Oh ya, jadi begini ya, setiap tim, setiap perusahaan pasti punya budaya. Pasti. Tinggal pertanyaannya adalah budayanya negatif atau budayanya buruk. Budayanya baik atau budayanya buruk. Jadi apakah budaya yang ada saat ini dalam perusahaan itu yang sudah berdiri 50 tahun kali, itu membuat proses kerja, membuat proses pelayanan kepada konsumen, kepada nasabah, kepada pelanggan itu menjadi lebih baik? Itu pertanyaannya. Mas Daryl, kita akan terkaget-kaget kan ketika kita masuk ke perusahaan yang sudah berumur 50 tahun dan ternyata itu mulai dari garda depan yang namanya security itu tidak memberikan pelayanan terbaik. Kita masuk sampai resepsionis pun tidak memberikan pelayanan terbaik. Ketika kita komplain, jawaban mereka apa? Memang sudah begitu Pak peraturannya. Now, tetapi nanti kalau kita melihat di dalam mereka punya profil, kita melihat di dalam mereka punya website, atau mereka bahkan bisa dengan aktif mengkampanyekan itu di media sosial mereka. Kita bisa mendengar para direksi berbicara mengenai service excellence. Tetapi apa yang dibicarakan dengan apa yang kita hadapi di lapangan sebagai konsumen, sebagai nasabah, itu tidak match. So, itu apa? Itu yang tadi saya katakan. Semua perusahaan ada budayanya. Apa sih budaya itu? Collective mindset, attitude, behavior. Cara mereka, bagaimana mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan ini sebagai akhir dari jawaban saya terhadap pertanyaan tadi. Listeners dan sahabat TML, kalau semua perusahaan atau tim punya budaya, maka budaya buruk itu adalah hasil dari pembiaran. Sementara budaya yang baik, atau saya menyebutnya high performance culture, itu hanya bisa hadir sebagai produk atau anak atau buah produk dari kesengajaan. Sengaja dibangun. Dan siapa yang membangunnya? Para pimpinannya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan tapi agak cukup panjang, Pak Eloy, saya ambil intisarinya saja ya. Ini dari Pak Felix Tampu Bolon. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl Adam.
Berbicara masalah culture atau kebudayaan, di tempat saya bekerja saat ini yang sudah memasuki usia 22 tahun, saya merasa kok ketika ada transisi leader, budaya dalam perusahaan itu berubah. Bahkan sekarang lebih ke masing-masing dan sesuai dengan job desk-nya. Nah, bagaimanakah caranya menjadikan My One Thing ini untuk bisa kembali utuh dan tercipta budaya lama yang cukup membuat kita tuh menjadi target utama para pelanggan kita. For your information, saya bekerja di sebuah perusahaan jasa dan juga produk yang bisnisnya mengarah ke B2C. Oke. Oke, nah Pak Felix, Mark Miller ini juga adalah salah satu mbahnya culture. Menuliskan buku yang sangat bagus tahun lalu, judulnya adalah Culture Rules. Dan beliau mengatakan bahwa yang namanya budaya tim, budaya perusahaan, itu adalah kumpulan dari apa yang bisa dilihat orang, apa yang bisa didengar orang, apa yang bisa dirasakan orang tentang jasa, produk, atau perusahaan itu. Jadi ketika konsumen datang ke perusahaan Pak Felix bekerja, atau mereka menggunakan produk yang dijual oleh perusahaan tempat Anda bekerja, how do they feel? Mereka merasa apa? Rasa itu adalah culture. Sama seperti kalau kita pergi ke satu restoran dah. Lalu kita ngomong begini, di sini makanannya enak banget ya. Makanan yang enak itu dan bertahan selama bertahun-tahun, itu hanya enak dan bertahan bertahun-tahun karena apa? Ada culture di situ. Atau mungkin secara rasa biasa aja, tapi kita bisa ngomong begini, waduh pokoknya kalau ngobrol sambil ngopi itu ya, lu pergi ke cafe ABC atau XYZ ini. Rasa, itu culture. Itu culture. Jadi, kalau Pak Felix bertanya, then, kenapa ya? Berubah pimpinan, berubah juga culture-nya. Ya, itu adalah culture juga. Culture-nya adalah bahwa culture-nya terus berubah. Loh, kenapa berubah? Karena pemimpinnya berubah. Tergantung rasa yang pemimpinnya mau bawa. Bahkan kita pernah mendengar juga kan. Nanti kalau ganti menteri, ya ganti juga kebijakan. Ganti kebijakan, ganti juga semuanya. We don't want that. Makanya tadi saya bilang, if you care enough about this country's success and harmony, maka para bapak presiden terpilih harusnya justru melihat culture is our one thing. Supaya apa? Jangan berubah pemimpin, berubah menteri, atau berubah dirut, berubah segalanya. Harus ada sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama, yang tanpa kompromi. Apapun yang terjadi, we stick on it. Nah, itu culture. Nah, biasanya kemudian itu diwujudkan dalam apa? Bisa aja ada orang menggunakan purpose. What is our company purpose? Namanya kita punya perusahaan ini tujuannya apa sih? Ada perusahaan yang culture-nya mereka itu terlihat dari tujuan perusahaannya. Ada dalam bentuk misinya, ada dalam visinya, ada yang paling banyak terlihat dari core values-nya atau share values-nya. Maka kalau saya tanya kepada Pak Felix, Pak Felix, di tempat Anda bekerja, tolong dong tuliskan di WhatsApp tadi atau di YouTube channel Smart Event, apa sih nilai intinya, share values-nya. Nah, nanti kita akan bicarakan bahwa dari masing-masing share values itu betul nggak dihidupin. Lah, sebelum dihidupin mesti didefinisikan dulu. Karena kalau di tempat Pak Felix udah keren banget tuh di websitenya, kita punya nilai inti. Yang pertama adalah inovasi, tapi tidak didefinisikan. Nah, kalau di perusahaan Pak Felix ada 100 orang karyawan, maka definisi inovasi ada 100, Pak. No wonder kenapa nggak pernah bisa dihidupin. Karena itu ada ilmunya. Setelah dibuatkan namanya values, kita definisikan. Setelah didefinisikan, baru kemudian kita turunkan menjadi key behaviors. Dan seterusnya. Itu pun tidak boleh dikerjakan satu pihak. Why? Karena kalau hanya dikerjakan di level direksi, nanti tidak ada sense of ownership dari orang-orang di bawah. Sama sekarang terjadi di BUMN. Kami bantu beberapa BUMN dan mereka menjalankan akhlak.
Mhm. Karena itu yang diberikan oleh Kementerian BUMN. Tetapi bagi beberapa BUMN, dulu kita punya loh. Dan sekarang kita di drop akhlak itu, dikerjakan, tetapi tidak sepenuh hati. Why? Karena mereka tidak diikutsertakan. Oke, kita break sebentar ya. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi, 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dengan tema Culture is the one thing ya. Jadi budaya tim atau perusahaan adalah sebuah prioritas utama. Mungkin kita perlu luruskan bukan lagi masalah strategi yang perlu dihempaskan begitu saja, tapi ini saling berkaitan. Membentuk sebuah ekosistem yang sangat luar biasa. Kalau budaya itu memang menjadi sebuah ciri khas dari sebuah perusahaan, otomatis strategi-strategi yang dijalankan tadi harus didukung dengan kebudayaan. Pak Felix ini menanyakan lagi, Pak Eloy, boleh kita singgung sedikit? Silakan. Oke, pertanyaan inti saya sebenarnya begini Pak Eloy, bagaimana caranya menggrab audience atau customer lain yang baru atau loyal customer dengan berpindah tangannya ke pemimpinan yang baru ini? No, saya belum paham. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Pak Felix ini sebenarnya dengan pergantian pimpinan, kan tadi beliau mengatakan budayanya berubah. Jadi customer itu pada kabur-kaburan. Nah, bagaimana caranya membangun kembali budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para konsumennya agar mereka balik lagi untuk membeli produk kah? Mengingat ini kan bisnisnya B2C ya, bisnis to customer. Oh, ya jadi sebetulnya dari 8 if you care enough yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, di dalamnya juga ada customer kan. Ketika saya mengatakan, Pak Felix, if you care enough about your customer success and happiness, then culture should be your one thing. Your di sini adalah your organizations. Your di sini adalah para pemimpin perusahaan dan seluruh karyawan. Nah, kalau itu dihubungkan dengan, pimpinan yang lama pergi dan kemudian customer juga pergi. Ya. Then this is the right time untuk membangun budaya. Budayanya apa? Nah, itu bisa nanti disepakati. Apakah budayanya bicara mengenai service excellence? Tetapi sekali lagi ya, untuk memutuskan service excellence sebagai budaya, itu kan ada beberapa hal yang mesti diobservasi dulu, ada studinya dulu kan. Nah, nanti kalau itu sudah diputuskan, then kita masuk di dalam tahapan membangun budaya. Nah, kalau kita menggunakan Mark Miller punya tahapan, dia menggunakan 3A. A yang pertama adalah aspiration. Aspirations itu apa?
seluruh BOD Board of Director biasanya saya datang, lalu kita melakukan yang namanya ada sesi bersama dengan mereka untuk alignment, ya toh. Di dalam aspirasi itu harus sampai pada apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, aspirasinya di 5 tahun, 10 tahun ke depan apa. Lalu kemudian itu kita jot down, kita kumpulkan, dan muncul, oke, ini culture yang kita mau bangun. Setelah aspiration itu, maka kita menggunakan namanya amplify. Di amplify itu apa? Berarti mesti di-campaignkan. Semua orang mesti tahu. Ya toh? Ya kalau hanya yang tahunya board of directors, kayak tadi saya bilang, ada perusahaan, board of directors bicara mengenai customer excellence. Tapi security yang di depan tidak ada senyuman ketika nasabah datang dan masuk. Itu berarti tidak sinkron. Padahal yang ketemu dengan nasabah tiap hari si security tadi khususnya yang datang ke cabang. Nah baru kemudian nanti masuk ke adapt. Itu menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau yang lain-lainnya ada juga tahapan yang mirip, namanya adalah knowing, doing, and being. Jadi knowing, ya harus tahu dulu. Seluruh direksi harus tahu apa yang kita inginkan. Lalu kemudian seluruh karyawan harus dikasih tahu, di-campaignkan. Supaya nanti mereka bisa do, dia bisa hidupin. Lalu kemudian kalau sudah dihidupin, kemudian bisa menjadi being atau budaya. So memang ada tahapan-tahapannya Pak. Saya sudah menuliskan buku judulnya Leadership Habits and Culture Transformation, LHCT mengenai hal ini. Hampir 400 halaman. Silakan Pak Felix bisa cari di online karena setahu saya di Gramedia, karena memang diterbitkan oleh Gramedia, setahu saya sudah sold out. Tapi bisa dicari di online. Oke, baik. Terima kasih Pak Felix. Semoga terjawab ya semua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ini saya mau menyapa yang sudah masuk di kanal YouTube. Sudah ada Pak Yus Bakhtiar GR atau GR. Hadir. Siap. Terima kasih. Oke, Pak Eloy, kita tinggal 6 menit tersisa. Kalau 8 poin ini kita review, mudah-mudahan masih menjadi sebuah acuan ya, bahwa pentingnya mempertahankan atau menciptakan sebuah budaya itu adalah satu hal yang mungkin cukup PR banget gitu loh, mengingat banyak pertimbangan-pertimbangannya. Silakan Pak Eloy, kita review apa yang mesti diperhatikan oleh para pemilik bisnis agar bisa punya culture is the one thing. Very good, thank you Mas Daryl. Saya sudah memikirkan ini sejak tahun 2000 Mas Daryl. Dimulai dari yang namanya people. Bagaimana sih supaya setiap orang itu bangun setiap pagi, kemudian penuh semangat dan berkarya ya dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya kemudian setelah hampir 20 tahun lamanya, dari tahun 2005 dan nanti Februari tahun 2025 merayakan ulang tahun lembaga yang kami dirikan ke 20 tahun, keliling lebih dari 200-300 perusahaan, saya mulai menemukan bahwa training-training yang kami kerjakan selama ini itu ada yang berhasil, tapi banyak yang ternyata failed. Lalu saya mulai mengobservasi kenapa fail, kenapa bisa gagal. Dan saya menemukan perusahaan yang mengadakan pelatihan dicantolkan pada budayanya, maka pelatihan itu berhasil. Tetapi kemudian saya menilai lagi, kenapa ya perusahaan-perusahaan yang kita katakan budayanya baik, itu bisa baik adanya. Itu ada hubungannya dengan leadership. Itulah sebab Capstone itu mengkhususkan dirinya di dalam people, leaders, dan culture. Kami mengatakannya inspiring people, develop leaders, and transform culture. Nah, maka semua listeners dan sahabat YML, tentu pertanyaannya adalah, oh jadi apakah buat saya, ya, buat Pak Eloy, buat Coach Eloy, apakah juga kemudian budaya sebagai my one thing? Dan jawaban saya of course. Tetapi kemudian saya mesti menjawab, kalau budaya adalah prioritas utama saya, itu alasannya karena leadership. Leadership adalah prioritas utama saya juga. Tetapi kenapa leadership prioritas utama? Karena people itu juga prioritas utama saya. Tetapi kemudian saya tidak memikirkan ada wadah yang lain ya Mas Daryl.
di mana kepemimpinan itu bisa dikembangkan dan individu-individu itu bisa dikembangkan untuk menjadi manusia seutuhnya dengan pola pikir, dengan mindset, dengan kebiasaan yang baik. Tidak ada wadah lain untuk bisa membentuk manusia dan kepemimpinan yang hebat itu selain daripada organisasi. Yang organisasi menjadikan culture sebagai the one thing. Nah, Mas Daril, ini saya lihat memang waktunya sudah tinggal sedikit, tapi sebentar lagi saya mau mengatakan begini. Bagaimana kalau ternyata ada organisasi yang belum menjadikan budaya sebagai the one thing? Saya menyimpulkan para pimpinan atau perusahaan atau karyawan yang belum menjadikan budaya, tim dan budaya organisasi sebagai prioritas utamanya, dua hal. Yang pertama, they miss the purpose of it all. Artinya, mereka itu belum memahami tujuan dari semuanya. Atau mereka belum menyadari kekuatan besar dari sebuah budaya yang secara sengaja dibangun. Jadi bisa karena para pemilik, para pimpinan, seluruh karyawan, atau bahkan bangsa ini juga. We miss the purpose of it all. Kita sebetulnya nggak ngerti tujuan bangun pagi, pergi bekerja, itu apa sih? Atau perusahaan ini kemudian didirikan tuh tujuannya apa sih? Nggak ngerti. Bangsa ini sebetulnya tuh dulu direbut oleh para founding fathers kita dari penjajah. Dan sekarang kita usia 79 tahun. Tujuannya apa sih? We miss the purpose of it all. Kita kehilangan tujuannya. Atau yang kedua, kita sih tahu tujuannya. Tetapi kita yang belum menyadari kekuatan besar, maha dahsyat dari sebuah budaya tim dan perusahaan yang secara sengaja itu dibangun. Karena itu Mas Daryl, saya bersama dengan seluruh tim dari Capstone Asia Tritama selalu mengatakan begini. We invite every one of you. Kami mengundang semua orang untuk apa? Masuk dalam satu perjalanan yang seru dan transformasional untuk 3 hal. Yang pertama, menemukan tujuan dari semuanya. Discover the purpose of it all. Yang kedua, memahami kekuatan besar suatu budaya. Discover the power of a culture. Dan yang terakhir, mulai membangun dan mentransformasi budaya. Mulai building and transforming culture, karena hanya dengan demikian kita akan mendapatkan hasil yang 10 kali lebih baik. This is one thing yang perlu kita dapatkan dan juga kita miliki dalam beraktivitas di sebuah perusahaan. Oke, Pak Ewa, terima kasih waktunya malam hari ini. Thank you, Mas Daryl. Siap. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Jumpa.